Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan proyek akhir saya di Altera Academy sebagai seorang Flutter developer. Di sini saya membuat aplikasi reciting, di mana aplikasi ini merupakan uh, aplikasi untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Di sini ada beberapa informasi dan daur ulang sampah. Kemudian terdapat laporan tumpukan dan pelanggaran sampah, di mana Risati ini menyediakan platform untuk melaporkan masalah sampah untuk berkontribusi dan menjaga lingkungan. Ini masih di bagian dashboard yang berisi tentang about aplikasi reciting. Kemudian di sini ada register sama login. Nah, untuk register sendiri ini user perlu memasukkan nama lengkap, email, kata sandi, sama konfirmasi kata sandi. Kemudian register. Setelah register akan masuk ke email untuk verifikasi dan nanti perlu memasukkan OTP ke aplikasi lagi. Kemudian di sini mencoba dengan username toto.example.com. Setelah itu masukkan kata sandi dan login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Masuk ke halaman utama home dari aplikasi Reciting. Di sini ada notifikasi, ini ada profile, kemudian ini detail dari poin, ada riwayat dan tukar poin, kemudian di sini ada slider, ada rekomendasi artikel di sini, kemudian ada beberapa fitur utama menu kami. Yang pertama ada beranda, yang kedua daur ulang, ini berisi tentang artikel berdasarkan kategori dan juga terdapat drop point. Drop point ini berfungsi untuk tempat penukaran sampah. Kemudian di sini ada reporting, di mana user ini dapat melakukan pelaporan tumpukan sampah ataupun pelanggaran sampah yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian di sini ada mission, yaitu misi-misi yang berjalan. Kemudian di sini ada komunitas. Nah, komunitas ini juga bisa melakukan kerjasama, misalnya gerakan pembersihan sungai atau gerakan pembersihan pantai di suatu tempat seperti itu. Kemudian selain ada penukaran poin yang dapat ditukar dengan voucher, di sini juga ada fitur Resibot, yaitu fitur AI dari aplikasi Reciting, di mana AI ini menggunakan API OpenAI. Jadi di sini bisa kita bertanya tentang sampah. Di sini hanya terbatas tentang sampah sesuai dengan aplikasi. Contohnya deskripsi si sampah. Nah, kemudian di sini Resinya akan mengetik untuk mencari informasi tentang sampah, kemudian akan muncul di sini ada sampah. Contohnya sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa dan seterusnya. Nah, di sini contohnya di poin ini ada beberapa dari aplikasi ini, ada beberapa kendala bug yang masih terjadi. Contohnya ada di voucher ini, dia ada statusnya 404 403 karena ini respon dari API-nya mungkin berbeda dan ini belum dilakukan fixing bug karena terakhir kita melakukan coding ini pada bulan Desember, lebih tepatnya 11 Desember
kemudian belum dilakukan maintenance lagi. Nah, jadi masih terdapat bug di fitur voucher sama riwayat. Nah, misalnya kita mau melakukan menukar sampah yang kita punya. Nah, kita bisa mencari lokasi drop point yang ada. Nah, di data ini terdapat hanya satu drop point aja. Di sini bisa dilihat ada dari Bekasi ya, Jalan Koja 2. Kemudian ini ada jam operasionalnya. Kemudian ini data-data diambil dari API. Kalau misal kita klik arahkan ini nanti akan generate masuk ke Google Maps otomatis. Jadi bisa di direction dari lokasi kita. Nah, sekarang balik ke aplikasinya. Ini sepertinya nge-lag. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya di reporting ini, di pelanggaran sampah, misalnya tumpukan sampah di sini. Ini kita perlu memasukkan lokasi, kemudian patokannya, jenis sampahnya itu apa, dan kondisi serta bukti foto saat ini. Nah, di sini kita juga terpatri dengan pihak ketiga dari aplikasi, yaitu Google Maps API. Jadi ketika kita mau mencari, mau melaporkan, itu perlu mengallow akses. Jadi akses untuk melihat lokasi kita itu harus diatur dulu, diizinkan. Kemudian di sini lokasi sudah diizinkan. Ini mendeteksi lokasi kita. Nah, karena saya menggunakan emulator, jadi ini kurang akurat. Tapi kalau misal langsung di real device, itu bisa langsung akurat. Nah, di sini buttonnya masih disable karena kita belum memilih tempat yang pas. Misalkan di tempat kita ada di sini, kita bisa klik di sini. Nah, dengan klik 2 kali, kemudian kalau udah muncul makernya, nanti akan buttonnya udah bisa diklik, bukan disable lagi. Kemudian selanjutnya, nah ini akan langsung masuk ya lokasinya, kemudian patokannya, ini jenis sampah, kondisi, dan seterusnya. Begitu juga dengan pelanggaran sampah. Pelanggaran sampah sendiri ini terdiri dari dua, yaitu individu dan juga perusahaan. Nah, individu di sini sama seperti tumpukan sampah tadi, tapi bedanya adalah perlu adanya tanggal sama jam yang diatur. Kemudian jika dia berupa perusahaan, itu perbedaannya adalah kita perlu mencantumkan informasi perusahaan dan dia termasuk sampah berbahaya atau enggak. Berbahaya di sini adalah yang mengandung radioaktif, beracun, mempengaruhi ekosistem sekitar, dan lain-lain. Nah, mission di sini, mission yang ada yang tersedia, berjalan, dan juga ada yang selesai. Nah, di sini karena
belum ada ya, jadi nggak bisa didemokan. Kebetulan untuk Toto ini, user Toto dia belum melakukan claim mission karena database-nya sempat di reset. Jadi data dummy-nya sudah hilang. Nah, di sini ada detail profile dari Toto. Namanya ada Inyoman Toto. Kemudian ini bisa diedit profilnya. Tanggal lahir. Misal di sini diganti dengan Yogyakarta. Nah, ini akan keganti. Kalau misal kita lihat lagi di sini udah terganti dengan Jogja. Nah, di sini ada poinku. Kemudian ada rencana dan hubungi kami, ini akan ke direct ke WA. Kemudian ada pertanyaan umum yang sering. Tapi di sini dia ada sedikit error karena datanya hilang dari database, jadi tidak muncul di sini. Oke, mungkin itu saja demo singkat dari saya, Puspita Kartikasari dengan NIM 211022075. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.